Yo, welcome back. Kali ini sebuah HP yang ya sebenarnya bukan HP baru lagi sih. Udah bisa dibilang rada berumur ini mah. Keluaran 2023 lalu, tapi mendekati akhir-akhir tahun ya kalau nggak salah. September atau Oktober gitu deh. Udah nggak seger lagi sih, lumayan hampir basi. Cuma emang karena ada kebutuhan ya, sehingga akhirnya keputusan akhirnya ambillah HP ini. By the way, ada 3 varian buat HP ini, yang 4x64, 4x128, dan 6x128. Yang menarik itu ada di harganya untuk saat ini. Udah turun lumayan banyak daripada awal rilisnya kemarin, yang versi 6x128 itu di 199 alias 2 juta. Tapi saat ini yang 6x128 udah jadi 1,7 juta. Dan kalau nyelam lebih dalam lagi, sebenarnya bisa dapat lebih murah, 1,6 juta sekian. Bahkan bisa dapetin di 1,5 sekian. Ya di harga segitu udah termasuk salah satu HP yang worth it ya buat dibeli, biar nggak bosen. Masa pemain HP sejutaan cuma ada pasukan Transsion doang? Kalau nggak Infinix, Tecno ya Itel. Kalau nggak ya Poco sama Redmi. Sekarang Vivo ikutan nyebur nih, biar ada pemain baru. Kalau buat desainnya sendiri, ini ciri khas Vivo lah ya. Apalagi akhir-akhir ini sering banget nih Vivo ngeluarin warna yang ungu agak kebiru-biruan begini. Tongkrongannya asik lah pokoknya. Meski ini lebih condong ke arah cewek sih ini mah. Kalau warna yang ini, finishingnya tekstur matte mirip sama apa ya, ala-ala pegang pasir atau glitter gitulah. Kalau diraba-raba, sesuai sama namanya, glitter purple. Build quality juga kokoh, soalnya udah sering pakai Vivo di kelas entry level. Rata-rata emang solid ya, kuat, sering jatuh juga, tapi tetap minim lecet. Pastinya lah berlaku juga buat HP ini, soalnya gripnya kerasanya ya lumayan istimewa di kelas harganya yang sejutaan. Buat isian atau daleman SIM tray-nya lengkap nih, sebagaimana HP kentang lah ya, biasanya emang triple slot. Buat Android version juga udah versi 13, aman, nggak khawatir ketinggalan. Ya meski 13 bukan versi yang paling baru buat tahun ini, tapi setidaknya di kelas kentang ini bukan masalah. Ini nih hal yang lumayan penting buat diketahui kalau awal-awal beli HP. Storage yang kepake segini buat sistemnya 18GB itu nggak termasuk gede sih, tapi juga nggak kecil. Soalnya yang tergolong kecil itu awal unboxing biasanya kemakan cuma 13-14 gigaan. Buat layarnya secara spek di atas kertas IPS LCD 6,5 inch, resolusi 720p. Spek yang biasa-biasa aja, tapi bukan sebuah masalah juga, soalnya kelas sejutaan rata-rata masih pada pakai HD doang. Sebenarnya ada juga yang udah full HD 1080, tapi masih dikit sih. Intinya secara kualitas, ketajaman, kayak warnanya gitulah, itu sebenarnya udah cukup ya, bisa dibilang oke banget. Apalagi layarnya nggak gede-gede amat, cuma 6,5 inch. Soalnya kebanyakan kan sekarang pada pakai 6,7, kalau nggak ya 6,8. Otomatis kerapatan pikselnya ya dia ini lebih padat lah. Buat hasil kamera di harga segini juga nggak perlu ekspektasi tinggi-tinggi, nggak ada ceritanya HP sejutaan di mana hasil kameranya bakal memuaskan dan memanjakan mata. Kecuali emang HP bekas yang dulunya pernah jadi flagship, terus turun harga, ya beda cerita kalau itu mah. Yang penting kalau HP sejutaan ini, gambar atau objek yang ditangkap
udah bisa kelihatan dengan jelas saja lah. Fingerprint juga cepet nih secara speed, akurasi juga bagus banget. Standar kualitas HP sejutaan zaman now udah nggak ada deh. Nggak ada lagi sih kayaknya kualitas fingerprint yang lemot ataupun susah kebuka gara-gara akurasinya yang payah. Sebenarnya alasan lain ya yang ngebuat HP ini worth it buat dimiliki, selain cuma harganya doang yang turun nih, SoC-nya yang lumayan udah pakai Helio G85. Lawan yang cocok buat Redmi 13C yang baru rilis juga kemarin akhir tahun. Sama Samsung A05 juga, ataupun HP-HP lain dari pasukan Transsion terutama tuh. Ya meski kalah di internal sih, 6/128. Soalnya yang lain udah pada banyak ya, yang main di 256GB di harga segini. Sedangkan untuk varian yang 4/64 rada kurang ya buat direkomendasiin. Sebisa mungkin hindari aja lah buat dibeli di 2024, soalnya sekarang mah RAM maupun internal wajib gede. Apalagi aplikasi juga makin nggak ngotak, tiap update makin gede, update lagi, gede lagi. Belum lagi kalau pelihara lebih dari satu game ya. Terus belum juga kalau isi galeri, isi file juga bejibun. Pokoknya banyak banget lah. Daripada niatnya hemat, cari yang murah, tapi nggak lama nanti penuh, terus beli lagi akhirnya. Malah boros duit itu jatuhnya. Buat main aman dan jangka panjang, 6128 jelas lebih worth buat dipinang. Intinya ini salah satu HP sejutaan yang bisa diperhitungkan kalau kalian emang lagi bosen sama serangan HP-HP dari Transsion.